إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan salat maghrib yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga di kesempatan ini, di malam ini, kita bisa dimudahkan untuk kita menuntut ilmu agama. Kita dimudahkan untuk kita mempelajari agama Islam. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita syukuri. Karena tidak ada lagi sesuatu yang paling berharga dari sekian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada dia nikmat dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itulah merupakan hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab tauhid dan ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan beserta alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Kata para ulama tafsir, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab ibadah ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, dengan sebab ibadah ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Maka ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita ingat. Ya, harus kita terus mengingatnya. Maka oleh karena itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar adalah nikmat kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah, minta terus nikmat ini, ya. Karena inilah yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita minta nikmat agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, ya, untuk senantiasa mengingatmu, ya. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan bantulah aku ya Allah agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar aku bisa memperbagusi ibadahku kepadamu. 3
poin inilah ya merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. Apabila dia memiliki 3 poin ini, maka dia telah mendapatkan nikmat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk beribadah. Karena ibadah inilah ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ibadah ini. Makanya oleh karena itu terus kita minta ya ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau bukan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan ya ibadah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah lillah. Ya. Kemudian ibadah fillah. Dan yang ketiga, ibadah billah. Ya. Jadi ibadah itu ada 3. Yang pertama, ibadah lillah. Artinya apa? Kita beribadah ini semata-mata ikhlas hanya untuk Allah. Semua ibadah, semua amal saleh, baik ini perbuatan ataupun ucapan, ya, kalau dia itu termasuk ibadah, maka harus lillah. Artinya apa? Harus ikhlas karena Allah. Harus ibadah itu kita berikan semata-mata untuk Allah. Ini namanya ibadah lillah. Kemudian yang kedua, al-ibadah fillah. Ya. Artinya apa? Kita ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disyariatkan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah fillah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ada tuntunannya, benar-benar ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah fillah. Ya. Kemudian yang ketiga namanya ibadah billah. Apa arti ibadah billah? Bahwasanya kita ini ya tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan bantuan dari Allah. Tidak akan bisa kita beribadah kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada taufik, tidak ada rahmat, tidak ada pertolongan dari Allah, tidak bisa kita beribadah kepada Allah. Jadi apapun amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan itu semuanya bisa kita lakukan karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini. Ya, setiap ibadah yang kita lakukan ini semata-mata datangnya pertolongan dari Allah. Tidak boleh seorang mengatakan kepada dirinya, "Oh, saya ini beribadah ini karena ilmu saya. Saya beribadah ini karena saya tahu caranya. Saya beribadah ya karena menggunakan harta saya. Saya bisa haji, umroh, berinfak, bersedekah ini semuanya karena jerih payah peras keringat saya sehingga saya bisa melakukan ibadah ini." Tidak boleh. Jadi semua ibadah yang bisa kita lakukan itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, 3 macam ibadah ini. Yang pertama ibadah lillah, artinya semua ibadah itu harus kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Yang kedua ibadah fillah, artinya semua ibadah yang kita lakukan baik yang kecil ataupun yang besar, baik itu ucapan atau perbuatan, baik itu amal yang zahir, yang nampak atau yang tidak nampak, semuanya itu ibadah harus kita yakinkan. Ibadah itu harus disyariatkan oleh Allah dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita bisa beribadah ini karena kita dibantu oleh Allah. Jadi ini diistilahkan oleh para ulama al-ibadah billah. Makanya oleh karena itu salah satu zikir
yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak zikir. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Yang artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kata para ulama? La haula wala quwwata illa billah. Ini maknanya kata para ulama, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan ya kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak akan bisa terhindar dari keburukan dan kejelekan, itu pun juga karena taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan, "Oh, saya bisa hadir ngaji ke Medana ini karena motor saya bagus." Ya, karena saya itu sehat, karena saya begini begitu. Ya, kita harus yakini bahwasanya kita bisa ibadah ini karena Allah yang membantu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Karena Allah yang memudahkan segala wasilah-wasilah, sarana-sarana yang membuat kita bisa sampai ke tempat tujuan kita ini. Maka ini yang harus kita yakini, sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyandarkan segala kebaikan yang kita lakukan ini karena kita sendiri atau karena orang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masih berada di awal-awal dari bulan Sya'ban, bulan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bulan ini ya dengan banyak-banyak berpuasa di bulan ini. Sebagaimana riwayat Usamah bin Zaid, ya dia mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau ini melakukan banyak puasa dari suatu bulan melainkan di bulan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahr yadkhulun nasu fihi." Ya, bulan ini ya bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, karena banyak manusia lalai. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini berada di antara dua bulan yang istimewa. Sebelumnya yaitu Rajab adalah bulan haram, ya, bulan-bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah. Kemudian ya setelah Sya'ban ini bulan Ramadan, ya, bulan yang istimewa pula. Makanya banyak manusia terkecoh, ya. Mereka mengatakan Rajab kita sudah banyak melakukan amal saleh, kita sudah manfaatkan dengan bagus. Nanti setelah Sya'ban ini ada Ramadan, kita akan berpuasa, beribadah. Akhirnya manusia melalaikan Sya'ban. Ya, manusia melalaikan Sya'ban ini. Makanya oleh karena itu, ya, kita kembali kepada bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau di bulan Sya'ban. Ya, beliau banyak berpuasa. Ya, makanya oleh karena itu perlu kita ingat ya Mas sekalian, ada beberapa amalan-amalan yang hendaknya untuk kita betul-betul galakkan, ya, perhatikan di bulan Sya'ban yang mulia ini, agar betul-betul kita berada di bulan Sya'ban ini di atas ilmu, ya, bukan dengan kejahilan. Nah, inilah bedanya dia ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka itu senantiasa berada di atas ilmu, ya, makanya setiap amalan mereka itu dibangun di atas ilmu. Maka oleh karena itu beruntunglah kita, ya, ketika diberikan taufik dan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi yang mulia ini, maka kita akan banyak mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Maka ada beberapa amalan yang hendaknya kita galakkan di bulan yang mulia ini. Walaupun mungkin ada beberapa ustaz kita yang sudah membahas, namun tidak ada salahnya untuk kita saling tawasi bil haq, ya, untuk kita saling menasihati
Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Baik, secara singkat saja, di antara amalan yang perlu kita perhatikan dan kita galakkan dan betul-betul kita amalkan, ya, adalah pertama perbanyak puasa di bulan ini. Ya. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang betul-betul mengakui, mencintai ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka marilah kita ittiba, ya, betul-betul ittiba. Ya, ketika kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah amalan, ya, maka hendaknya kita berusaha mencontohnya. Itulah orang-orang yang betul-betul ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah puasa di bulan ini. Ya, karena inilah yang diamalkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamin fi syahr illa fi Ramadan. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman illa min Sya'ban. Atau kama qala. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak memperbanyak hari-hari puasanya dalam satu bulan melainkan dia berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, disebut bulan yang kita berada padanya saat ini. Dan kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang kedua adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, di bulan ini kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Terus perbanyak membaca Al-Quran. Inilah dia sunnah para ulama salaf dahulu. Ya, sunnahnya para ulama salaf. Jadi mereka tidak hanya memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan saja, akan tapi sebelum bulan Ramadan, di antaranya bulan Rajab ini sudah start, sudah mulai mereka memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga ketika tiba bulan Ramadan tinggal mereka tingkatkan lagi bacaan Al-Quran mereka. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh seorang tabi'in yang mulia, ya, dia bernama Fuhail, ya, dia mengatakan bahwasanya dulu para ulama salaf mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Syahrul Qurra, yaitu bulannya orang-orang para pembaca Al-Quran. Ya, jadi Sya'ban ini bulannya para pembaca Al-Quran. Demikian juga yang dikatakan oleh ulama yang bernama, ya, Qais bin Salamah, ya. Dia mengatakan bahwasanya dahulu, ya, kalau beliau ini kalau datang bulan Sya'ban maka dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, bahkan dia menutup usahanya, dia menutup toko-tokonya, dia sibukkan dirinya untuk apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ini para ulama salaf dahulu ketika di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi, ya, perbuatan-perbuatan syirik dan pertikaian sesama muslim. Ini yang harus kita perhatikan ya mas kalian. Ya, jauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan dan juga dari pertikaian antara sesama muslim. Ya, antara kita sesama muslim, jauhkan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya syirik ini bahaya. Ya, kesyirikan sangat berbahaya. Karena syirik ini bisa merusak amal kita. Ya, syirik ini, ya, adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak bertobat kepada Allah. Dengan syirik amal-amal soleh kita akan terhapus. Ya. Maka ini sangat bahaya, maka jauhi. Kemudian jauhkan diri kita dari pertikaian, ya, sesama muslim. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-hambanya illa musyrik,
wa musyahid, kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang masih ada pertikaian sesama muslim. Nah, ini di bulan Sya'ban ini ya Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau tidak salah kita sekarang tanggal 7 Sya'ban. Ya. Berarti sepekan lagi ini nisfu Sya'ban. Tapi ingat, ya perlu digarisbawahi, digarisbawahi nisfu Sya'ban sini maksudnya di malam nisfu Sya'ban itu ada keistimewaan, namun tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan oleh Nabi SAW. Nisfu Sya'ban memiliki keistimewaan, ya. Dalilnya apa? Dalilnya kita sebutkan tadi ini. Itu di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala ya melihat hamba-hambanya, ya, kemudian Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali 2 orang. Ya, yaitu yang pertama orang-orang yang musyrik melakukan kesyirikan, kemudian orang-orang yang masih ada pertikaian, ya masih ada persoalan, ya sesama muslim, artinya tidak berdamai. Dan juga disebutkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya tuftahu abwabul jannah, ya yaumal isnain wa yaumal khamis, fa yaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fa yuqal anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya membuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Jadi Allah membuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik. Nah, ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang tidak berbuat kesyirikan, ya, kecuali seseorang yang masih ada antara dia dengan saudaranya syahna, permusuhan, ya. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang ini, andiru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan pengampunannya sampai keduanya berdamai. Tangguhkan pengampunannya sampai keduanya berdamai. Tangguhkan ampunannya sampai keduanya berdamai. Nah, tentunya kita jangan sampai melewati momen ini jemaah sekalian, nisfu Sya'ban. Ya, yaitu disitulah Allah SWT mengampuni seluruh hambanya yang tidak melakukan kesyirikan dan yang tidak memiliki permusuhan, pertikaian dengan sesama muslim. Mari kita usahakan 2 poin ini kita laksanakan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita gengsi. Kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Sedangkan kita setelah kita mati nanti, setelah hari kebangkitan, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, maka jangan kegengsian yang cuma sebentar di dunia ini kita tukar dengan kehidupan kita yang lama di akhirat. Maka oleh karena itu kita berusaha bagaimana caranya agar kita betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Baik. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, itu secara umum kita banyak-banyak melakukan amal saleh, ya. Kita melakukan secara umum banyak melakukan amal saleh. Ya, sedekah kita tingkatkan, salat sunnah kita jaga, ya, kita laksanakan, ya. Kemudian infak, ya, qiraatul Quran, secara umum ibadah ya di bulan ini kita tingkatkan. Ini secara garis besar ya bagaimana kita memanfaatkan ya momen-momen di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban ini, yang dimana ya manusia banyak melalaikannya.
Kemudian ada sedikit pelajaran di sini. Nabi SAW menjelaskan tentang Sya'ban ini, dzalika syahrun yaghfurun nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan, kata Rasulullah SAW. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya kita memanfaatkan waktu yang dilalaikan oleh manusia. Kita harus menghidupkan waktu-waktu atau tempat-tempat yang banyak dilalaikan oleh manusia untuk beribadah. Ya. Ini pelajarannya ya mas sekalian. Jadi kita harus melakukan atau menghidupkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, kenapa? Alasannya pertama, karena seorang ketika dia beribadah di waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, itu merupakan apa? Amalnya itu lebih tersembunyi. Jadi ketika ada momen yang banyak manusia melalaikannya dari ibadah, kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah, ya, maka ini akan membuat amal kita itu lebih tersembunyi. Dan kita memang harus menyembunyikan amal kita. Karena apa? Karena hati kita ini lemah. Banyak perusak amal kita gara-gara hati kita ini. Di antaranya adalah riya. Riya inilah yang akan merusak amal kita. Bahkan riya inilah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Wasu'ila an dzalik, maka Nabi ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan ar-riya, yaitu riya. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan ya ucapan-ucapan dari manusia. Ya. Dan ini riya ini masuk ke dalam hati kita ini sangat halus. Ya. Sangat halus, makanya dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika ada orang-orang yang atau waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dan kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah, ini akan membuat amal kita lebih tersembunyi. Dan inilah para ulama salaf dulu. Ya. Begitulah para ulama salaf. Mereka selalu menyembunyikan amalnya. Bahkan ada di antara mereka ada yang melakukan puasa selama 40 tahun tidak ada orang yang tahu satupun. 40 tahun dia lakukan puasa, tidak ada yang tahu satu. Kenapa? Ya, karena dia berusaha mencari cara-cara agar amalnya itu disembunyi. Gimana caranya disebutkan? Mereka, para ulama salaf dulu itu, kalau mereka keluar kerja pagi-pagi, dia membawa sarapan, dia membawa takilan. Sehingga apa? Sehingga tetangganya yang melihat dia atau orang-orang yang berpapasan dengan dia pasti tidak ada orang nyangka kalau dia sedang puasa. Karena dia bawa takilan, karena dia bawa bekal. Ternyata apa? Sesampainya di lokasi kerjanya, bekalnya itu disedekahkan sama orang. Begitu terus. Ya. Jadi apa? Orang tak menyangka kalau dia itu sedang berpuasa. Karena apa? Dia bawa takilan pagi-pagi. Tapi sampai di tempat lokasi kerjanya disedekahkan. Nah, begitulah para ulama salaf dulu, mereka bagaimana mereka menyembunyikan amal-amal mereka. Ya. Nah, makanya oleh karena itu, ya, ini manfaatnya kita menghidupkan kesempatan-kesempatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, maka itu akan membuat amal kita lebih tersembunyi. Karena kita khawatir yang namanya syirik kecil ini cepat masuk ke dalam hati kita dan merusak ibadah kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
ya pembacaan Unwanus Sa'adah. Kemarin kita sudah sebutkan tentang babu minasyirki at-tabarruk bil ahjar wal asjar wa nahwihima. Bab dalil-dalil yang menjelaskan termasuk syirik at-tabarruk, mencari berkah, bil ahjar, dengan batu-batu, wal asjar, pohon-pohon atau selain keduanya. Dan kita telah jelaskan bahwasanya at-tabarruk itu artinya qalabul barakah. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Ya. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Al khairul katsir, itu namanya berkah. Berkah. Kebaikan yang banyak